Halo, kami dari kelompok 3 LPI 2A Malam akan menjelaskan materi tentang Incoterms. Rumusan masalah. Pertama, apa yang dimaksud dengan Incoterms? Kedua, apa tujuan dari Incoterms? Tiga, jelaskan jenis-jenis dari Incoterms. Incoterms. Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. International Commercial Terms bertujuan untuk 1. Memberi pilihan ketentuan pengiriman bagi importir dan eksportir. Kedua, mengatur hak dan kewajiban yang ditanggung oleh importir dan eksportir. Ketiga, meminimalisir kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman tanggung jawab di antara eksportir dan importir. Jenis-jenis Incoterms. 1. EXW atau Ex-Works. 2. FCA atau Free Carrier. 3. FES atau Free Alongside Ship. 4. FOB atau Free On Board. 5. CFR atau Cost and Freight. 6. CIF atau Cost Insurance Freight. 7. CPT atau Carriage Paid To. 8. CIP atau Carriage and Insurance Paid To. 9. DAP Delivered at Place. 10. DPU Delivered at Place Unload. 11. DDP atau Delivered Duty Paid. Contoh kejadian, PT Indofit selaku penjual atau seller ingin mengirimkan barang ke sejumlah pembeli atau buyer. Jelaskan semua jenis-jenis Incoterms untuk kejadian ini. 1. EXW atau Ex-Works. Jika dalam kontrak terdapat tulisan EXW, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Ongkos yang ditanggung termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat pembeli. Namun, biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXW pemindahan barang dari gudang pembeli ke truk. Risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Ketentuan ini tidak dapat digunakan jika pembeli tidak memiliki izin atau melakukan ekspor di negara penjual. Kewajiban penjual. 1. Menyediakan barang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati dalam kontrak penjualan. 2. Membantu pembeli dalam proses pembuatan dokumen pemerintahan yang mungkin dibutuhkan. 3. Melakukan pengemasan yang aman dan sesuai dengan permintaan pembeli serta memberikan informasi terkait ketersediaan barang. Kewajiban pembeli. 1. Melakukan export clearance. 2. Mengambil barang di tempat dan waktu sesuai dengan kontrak. 3. Menanggung segala jenis pembiayaan dan risiko. Apabila PT Indofit menggunakan Incoterm Ex-Works untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofit hanya perlu menyediakan barang dan membantu pembuatan dokumen dengan pemerintahan, dan buyer yang harus melakukan export clearance dan segala jenis pembiayaan. 2. FCA atau Free Carrier. Istilah ini sering digunakan pada zaman sekarang. FCA juga cocok untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimodal dengan kontainer, atau roll-off atau roll-on dengan trailer, atau kapal feri. Pengalihan tanggung jawab, biaya, dan risiko ditanggung oleh penjual adalah ketika barang sudah diantarkan sampai stasiun atau bandara atau pelabuhan sesuai dengan kontrak atau dipindahkan ke agen atau carrier yang telah ditunjuk oleh pembeli. Kewajiban penjual. 1. Jika menggunakan kereta, barang telah masuk ke dalam gerbong dan dipastikan dalam keadaan yang rapi. 2. Untuk transportasi darat, ada 2 tanggung jawab yang harus dipenuhi, yakni 1. Barang telah masuk ke dalam truk. 2. Barang telah diantarkan ke carrier atau wakil dari pembeli. Yang ketiga, untuk transportasi sungai, barang telah dinaikkan ke atas kapal yang dipilih pembeli. Apabila PT Indofit menggunakan Incoterm Free Carrier untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofit yang harus memastikan barang yang akan dikirim telah masuk atau naik ke dalam moda transportasi yang telah ditentukan. 3. FOB atau Free On Board. Istilah ini hanya digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai kesepakatan kontrak. Selain itu, penjual juga bertanggung jawab terhadap proses ekspor sesuai dengan negaranya. Agar lebih jelas, penjual diharuskan untuk menulis FOB, strip nama pelabuhan, untuk menghindari salah paham. Pembeli juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya dan risiko barang selama proses pengantaran saat kapal berangkat. Apabila PT Indofit menggunakan Incoterm Free On Board untuk mengirimkan barangnya,
maka PT Indofood yang harus memastikan barang yang akan dikirim telah masuk atau naik ke dalam kapal dan memastikan barang sudah dikirim ke tempat pelabuhan tujuan. 4. FAS atau Free Alongside Ship. FAS hanya digunakan untuk pengiriman via transportasi laut dan inland waterway atau sungai. Selain itu, FAS hanya digunakan jika penjual memiliki akses langsung terhadap sarana pengangkut untuk loading barang, kargo berukuran besar, dan tempat peletakan barang tanpa kontainer. Jika menggunakan kontainer, maka harus menggunakan ketentuan FCA. Untuk FAS, penjual akan mengantarkan barang dan melakukan export clearance di pelabuhan yang telah disepakati. Setelah barang telah diantarkan dan melalui export clearance, barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Free Alongside Ship untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood hanya bisa mengirim barang kargo berukuran besar tanpa kontainer dan mempunyai sarana pengangkut untuk loading barang. Setelah barang telah diantarkan dan melalui export clearance, barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. 5. CIF atau Carrier Insurance Freight. Dalam CIF, penjual berkewajiban untuk membayar dan bekerja sama dengan asuransi. Asuransi yang diberikan juga menjangkau area risiko, durasi, perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan bill of lading dan dokumen lainnya yang diserahkan. Pembeli juga bertanggung jawab untuk pembiayaan asuransi suplemen tambahan yang tidak ditanggung oleh penjual dan tidak ada dalam kontrak penjualan dan mengurus klaim asuransi. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Carrier Insurance Freight untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood harus mengurus asuransi untuk pengiriman barang dan menyerahkan dokumen kepada pembeli. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pembelilah yang harus mengurus klaim asuransi. 6. CPT atau Carrier Paid To. CPT dapat digunakan untuk segala jenis model transportasi. Risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Setelah itu, tanggung jawab dan risiko menjadi milik pembeli. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Carrier Paid To untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood harus menanggung risiko seperti kehilangan sampai kepada carrier. 7. CIP atau Carrier Insurance Paid To. CIP memiliki ketentuan yang sama dengan CPT, bedanya penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clear. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Carrier Insurance Paid To untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood harus menanggung risiko seperti kehilangan dan kerusakan sampai kepada carrier, dan PT Indofood juga wajib membayar asuransi kargo, dan pembeli harus melakukan export clearance. 8. CFR atau Coast Freight. Ketentuan ini hanya digunakan untuk pengiriman laut saja. Berikut tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Tanggung jawab penjual. 1. Menyewa dan membayar transportasi untuk barang hingga pelabuhan yang dituju sesuai rutin normal. 2. Menyiapkan dan mengepak barang sesuai ketentuan. 3. Menanggung biaya dokumen dan perhitungan berat. 4. Menyediakan dokumen pendukung untuk pengiriman. Tanggung jawab pembeli. 1. Membayar dokumen pendukung untuk pengiriman. 2. Menanggung biaya pengeluaran barang, dock charge, light arrearage, dan hal yang berkaitan di pelabuhan. 3. Membayar biaya inspeksi. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Coast Freight untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood hanya bisa mengirimkan barang via laut. PT Indofood juga harus mengepak barang, menyediakan dokumen pendukung, membayar perhitungan berat, dan biaya transportasi. 9. DDP atau Delivery Date Paid. DDP dapat digunakan untuk segala jenis transportasi atau menggunakan lebih dari satu jenis transportasi. DDP berfokus kepada tanggung jawab penjual sepenuhnya mulai dari proses import clearance hingga pembayaran biaya masuk dan pajak. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Delivery Date Paid untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood yang harus menanggung semua biaya dari awal hingga akhir. 10. DAP atau Delivery at Place.
Ketentuan ini berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah proses import clearance, penjual juga wajib untuk mengantarkan barang hingga tempat yang telah ditentukan. 11. DAT atau Delivered at Terminal. DAT dapat digunakan untuk segala jenis model transportasi. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab dalam memilih jenis transportasi untuk mengantarkan barang. Bisa dibilang, penjual sepenuhnya bertanggung jawab pada poin ini untuk mengantarkan barang hingga tempat yang telah ditentukan. Apabila PT Indofood menggunakan Incoterm Delivered at Terminal untuk mengirimkan barangnya, maka PT Indofood yang harus menentukan mode transportasi untuk mengantarkan barangnya sampai ke tempat tujuan. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai materi Incoterms? Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih.